Terus dukung channel ini, agar kami dapat menyajikan banyak video baru, dan membahas hal-hal misteri di dunia dengan penjelasannya. Terima kasih. Di halaman reruntuhan masjid di Kompleks Qutub Minar, tidak jauh dari Bandara Internasional Indira Gandhi Delhi di India Utara, berdiri tiang besi yang tetap bebas dari karat sejak dibuat pada awal abad ke-400 Masehi. Pilar besi dengan berat 6 ton tersebut ditempa dan didirikan di India Tengah selama periode Gupta, tetapi kemudian dipindahkan ke situsnya yang sekarang sekitar 7 abad yang lalu. Umumnya, perubahan iklim dan cuaca merupakan penyebab utama korosif pada baja, tapi hal ini tidak terjadi pada tiang baja ini. Keadaan yang aneh ini yang membuat tiang baja ini menjadi istimewa. Pilar ini telah mempesona para sejarawan, arkeolog dan peminat ilmiah dan teknis selama bertahun-tahun. Pilar baja ini memiliki tinggi sekitar 7 meter dengan diameter tiang 400 mm di bagian dasarnya. Bagian bawahnya kasar dan berlubang, di mana dulunya berada di bawah tanah. Tetapi sisa kolom silindernya halus dan meruncing ke bagian atas. Menurut sejarah, pilar baja ini dibuat untuk mengenang raja zaman Gupta. Dibangun untuk menghormati dewa penting umat Hindu yakni Dewa Wisnu. Tapi di kalangan sejarawan, hal ini tetap menjadi perdebatan. Walaupun banyak orang percaya bahwa prasasti di pilar menunjukkan nama Chandragupta II, yang memerintah dari tahun 375 Masehi hingga tahun 415 Masehi. Diketahui bahwa posisi pilar baja saat ini bukanlah tempat pilar baja asli pertama kali didirikan. Dikatakan bahwa pilar baja ini berasal dari Udayagiri di Vidisha atau Madhya Pradesh, dan kemudian dibawa oleh Sultan Iltutmish di awal tahun 1211, setelah berhasil menaklukkan Vidisha. Pilar baja inilah sebagai simbol kemenangan atas penaklukan tersebut. Layaknya cerita pilar Asoka yang dibawa ke Delhi oleh Sultan Tughlaq. Menurut beberapa ahli, pilar baja ini memiliki kekurangan pada bagian atasnya, yang diyakini di awal dibuatnya pilar baja ini memiliki mahkota berupa gambaran zoomorphic atau antropomorphic Garuda, sebagai tanda kehormatan untuk Dewa Wisnu. Namun kemudian dipisahkan di era Kesultanan Islam karena penggunaan simbol patung yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terdapat catatan prasasti pada pilar dalam bahasa Sanskerta, berisi dialog Raja Chandra yang dinastinya tidak disebutkan. Isi pidato merupakan bentuk pujian atas kemenangan Raja Chandra, yang membawa kedamaian di dunia dengan restu dari Dewa Wisnu. Pilar baja yang sudah berusia 1600 tahun ini, memiliki keistimewaan, yaitu tidak berkarat. Menurut para penggemar teori non-ilmiah, pilar baja ini tidak dibuat dengan teknologi manusia, melainkan ada campur tangan dari teknologi alien. Tapi bagi sebagian masyarakat India, mereka bangga dengan pilar baja ini, karena membuktikan bahwa di masa lalu para perajin pandai besi mereka memiliki pengetahuan teknologi metalurgi yang lebih maju dibandingkan saat ini. Buktinya dengan berhasilnya mereka membuat pilar baja yang dapat bertahan hingga ribuan tahun. Tapi apakah benar pilar baja tersebut benar-benar keajaiban teknologi masa lalu, ataukah sebaliknya, kemajuan teknologi saat ini lebih baik dari masa lalu? Mari kita bahas bersama. Pilar baja ini dibuat dengan memukul secara manual beberapa bagian baja atau besi tempa panas ini yang disebut las tempa. Ketika dicek, komposisi pada kandungan besi tidak homogen. Kandungan karbon bervariasi yang menunjukkan ciri-ciri besi tempa kuno yang memang dibuat secara manual dan jauh dari pengetahuan kimia modern. Terlepas dari tingkat fosfor yang lebih tinggi dari 10 kali lipat dari baja modern, tingkat kotoran di pilar baja ini umumnya rendah, yang juga merupakan salah satu ciri khas besi tempa kuno.
Biji besi fosfor tinggi jelas digunakan, dan elemen ini sebenarnya mencemari produk. Akibatnya, lapisan pelindung abu-abu gelap yang sangat tipis dari besi hidrogen fosfat kristal telah terbentuk di permukaan pilar, yang merupakan alasan ketahanannya terhadap korosi. Faktor lain yang membuat pilar baja ini bertahan adalah cuaca di Delhi yang tidak menyebabkan korosi, karena cuacanya bersifat kering dan minim kelembaban. Bagaimana dengan pembuatan besi tempa modern? Berkembangnya ilmu pengetahuan yang pesat di era modern ini, membuat tiap-tiap disiplin ilmu semakin berkembang. Termasuk metalurgi modern yang sudah mencapai penerapan nanoteknologi. Tiap-tiap unsur pada bahan kimia, kita dapat satukan secara laboratorik. Menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada di alam saat ini, merupakan suatu keniscayaan. Meningkatkan kandungan fosfor pada baja modern agar tidak berkarat, merupakan tindakan yang merugikan. Jumlah fosfor yang besar, memiliki efek merugikan pada sifat mekanik baja. Sementara besi pilar Delhi walaupun memiliki kekuatan luluh yang cukup tinggi, tapi kandungan fosfor yang tinggi mengurangi ketangguhan dari pilar baja tersebut, karena baja akan menjadi rapuh. Dalam produksi baja modern, terdapat ketentuan yang membatasi kandungan fosfor pada baja, yang dikeluarkan oleh ASTMA 1 pada tahun 1901 di dalam penerapan rel kereta api. Fosfor dalam jumlah besar dianggap sebagai pengotor dalam pengolahan baja modern. Kehadiran fosfor dalam baja akan menyebabkan keretakan atau cold shot. Implementasi baja modern tentu sangat beragam, mulai dari konstruksi rumah tangga, sampai dengan pembangunan jembatan, gedung, rel dan perangkat mekanis modern lainnya. Tentu sangat tidak aman bila baja modern saat ini memiliki kandungan fosfor yang tinggi seperti halnya pilar baja Delhi tersebut, dengan tujuan hanya agar tidak berkarat. Kandungan fosfor yang tinggi tentu tidak masalah pada pilar baja yang hanya berdiri atau sebagai sebuah simbol seperti pilar baja India. Tapi dia tidak akan diterima dalam implementasi modern yang membutuhkan ketangguhan baja, tekanan yang besar, kekuatan dan hal-hal lainnya yang tidak dimiliki oleh baja kuno. Meskipun pandai besi kuno India mencapai teknologi pilar baja bebas karat dan berumur 1600 tahun, tapi pencapaian tersebut mengurangi sifat mekanik dari baja itu sendiri. Pencapaian teknologi saat ini tentu tidak akan bisa disamakan dengan apa yang dicapai oleh masa lalu. Nanoteknologi, internet, teleskop, kimia modern dan lain-lain merupakan pencapaian kita saat ini yang membuat kehidupan manusia akan semakin mudah. Demikian video dari kami akan terus membahas dan mengungkap hal-hal yang berbau misteri dan mencari penjelasan akan hal tersebut.